Di awal pendakian itu gue udah ngerasa ini ada sesuatu yang gak enak nih, ada yang bakalan terjadi. Akhirnya kita nyampe lah di pos 8 dengan kondisi hujannya udah hujan deras. Di situ udah mulai bertanya-tanya tuh, ini nggak ada rombongan lain, ini kita doang. Karena kita doang di sana, cuma bersembilan itu. Entah jam keberapa, gue lupa. Kayak dangdut gitu lah, gimana sih suara gendang dangdutan gitu. Tuh ada yang teriakin kita, woi gitu. Jelas banget orang itulah yang ngomong. Ditungguin sejam, 2 jam, sampai jam 1 kagak nongol. Bukan orang, kita dikerjain nih. Pas gue review videonya, itu emang bener ada sosok hitam besar yang ngeliatin kita. Pas kita udah nyampe pos 1, nah, di situ coy diputerin 3 kali. Temen kita ada yang ketinggalan 2, ya kan. Kita udah nunggu tuh lama di situ tuh, mungkin setengah jam kali ya. Akhirnya kita telepon lah, gue sholat di saung gitu kata dia. Oh di situ kan gue langsung panik. Lu saung mana? Gue tadi lewat kagak ada saung, ya kan. Halo netizen, jumpa lagi di vlog Hamdan Alfaruk. Kali ini gue mau sharing salah satu pengalaman terhoror gue saat melakukan pendakian ya. Jadi tahun kemarin itu kita bersembilan nanjak ke Gunung Ciremai lewat jalur Linggasana. Nah kebetulan jalurnya itu dibuka waktu bulan Februari, jadi kita nggak pakai lama, semuanya udah dipersiapkan. Dari Depok kita ke terminal Parung, di situ kita langsung naik bis jurusan Kuningan. Nah berhenti di Linggarjati, pertigaan Linggarjati. Habis itu kita naik Grab. Untuk video pendakiannya udah pernah saya share lah. Ini di sini ada videonya. Itu ada 3 part. Kita nyampe base camp Linggasana itu udah malam banget. Ya mungkin jam 11-an lah. Jadi emang di sana nggak terlalu banyak orang ya, karena bukan musim pendakian. Di situ masih belum ada ya hawa-hawa apa-apa lah ya, masih standar aja. Hari Sabtu kita mulai start pendakian. Waktu kita mulai nanjak itu kita ngiranya itu anak-anak Mapala yang di bawah bakalan ikut nanjak juga gitu loh. Jadi walaupun pendakiannya nggak terlalu rame, tapi palingnya kita ada temen lah gitu di sana. Ternyata enggak. Ternyata kita doang. Anak-anak Mapalanya itu nggak nanjak sampai puncak gitulah. Mungkin mereka diksarnya di bawah aja gitu. Di awal pendakian itu gue udah ngerasa ini ada sesuatu yang nggak enak nih, ada yang bakalan terjadi. Kenapa? Karena di base camp itu menuju pos 1 itu udah jalan cor-coran gitu ya. Itu ada temen gue tuh langsung bilang kayak gini, wah gue benci banget jalur kayak gini nih, mendingan jalur tanah dah. Itu versi halusnya lah ya. Versi kasarnya ya bisa bayangkan sendiri lah. Dan itu dia omongin berkali-kali. Dari mulai kita start pendakian sampai pertengahan pos 1 tuh ngomong kayak gitu mulu. Itu gue dalam hati tuh,
Ini orang kan udah sering nanjak ya, mau gue tegur tapi temen sendiri gitu. Nah di pertengahan base camp ke pos 1 itu ya, di pertengahan itu ada semacam jalan tembus gitu ya. Jalan tembus itu kecil banget, mungkin cuma segini kali ya jalannya, itu udah rapet banget. Nah kita lewat situ karena saran dari petugas itu ya, biar cepet katanya, kurang lebih 30 menit lah ya kita udah nyampe dari base camp ke pos 1. Itu cepet banget, walaupun treknya ya kayak begitulah ya, itu wadidaw banget. Nah di situ kita belum ada ngerasa apa-apa ya, semuanya itu lancar jaya. Terus dari pos 1 ke pos 2 itu lancar-lancar aja, ke pos 3 juga sama. Masuk ke pos 4 itu udah mulai hutan rotan ya, rotannya wah gila, sadis banget itu, tajam-tajam banget. Terus ke pos 5, ke pos 6 itu udah mulai kabut. Pos 6 ke 7 udah mulai turun hujan, dan pos 7 ke 8 itu udah bener-bener kita wah gila ini. Sampai gue mikir ya harusnya kita ngecamp di pos 5 aja nih kalau kayak gini tuh, karena itu aduh itu bener-bener treknya insya Allah udah licin ya, dengkul ketemu tanah ya kan, kita ngerayap. Tapi kita niatin aja selama belum ketemu maghrib kita masih berani lah untuk fight sampai pos 8 atau enggak pos 9 gitu ya. Karena kita cuma bisa ngecamp itu di pos 8 atau enggak pos 9. Akhirnya kita nyampe lah di pos 8 dengan kondisi hujannya udah hujan deras. Jam 5 itu tenda playset itu baru kepasang. Udah di situ langsung kita masak. Kita ya ngangetin badan, ganti baju gitu. Sampai maghrib. Itu kita di situ udah mulai bertanya-tanya tuh, ini nggak ada rombongan lain, ini kita doang, karena kita doang di sana, cuma bersembilan itu. Iya tadi kan ada anak-anak mapala itu banyak di bawah itu ya, di base camp itu mungkin 30 orang kali. Kita kira mereka bakalan nanjak, ternyata enggak. Malah rombongan lain dari Cirebon pas jam 5:30 apa ya, mereka datang tuh. Mereka kalau nggak salah cuma berempat apa berlima gitu ya. Ya itu lumayan, itu kayak wah gila. Untung ada temen, kalau nggak ada gila mau cut juga gue di sini, jiper juga. Ya cuma 9 orang coy. Kalau ada apa-apa kan kita bingung ya kan. Nah, pas udah maghrib itu hawanya tuh beda tuh. Jadi kan waktu masang tenda tuh kita ya nggak ada hawa apa-apa ya, tapi udah semuanya jadi, udah tenang gitu. Kita tuh kayak jadi kayak lagi ditontonin gitu loh, kayak lagi ditontonin sama warga-warga situ gitu. Pas udah masuk 6:30, jam 7 itu gelap gulita. Nah itu gue baru ngerasain itu definisi gelap gulita di gunung tuh kayak gitu tuh ternyata. Ini bener-bener gelap gulita, 2 meter aja mungkin gak kelihatan gitu loh. Kalau kita make headlamp gitu baru kelihatan. Dan itu udah, ya pohon aja udah gak kelihatan. Udah saking gelapnya. Mungkin kabut juga, terus bekas hujan juga, jadi mendung ya kan, jadi cahaya bulan tuh nggak masuk. Udah jam 7:30 udah tidur semua itu, nggak ada lagi yang itu biasa ngobrol apa, nggak ada. Itu bener tidur tidurnya itu sampai subuh. Ya jam 6 kita udah sarapan, udah bangun semua lah, udah persiapan buat summit. Nah jam 7 itu semua summit tuh. Yang rombongan Cirebon tuh udah summit dari jam
berapa gitu ya, mereka udah duluan kalau nggak salah, jadi kita agak telat, kita di belakang mereka gitu. Rombongan gua kan ada 9 orang, 7 orang muncak kecuali gua sama Galang. Jadi di situ cuma berdua coy. Coba bayangin tuh, di gunung berdua, iya kan? Jadi gua sama Galang tuh langsung bongkar tenda. Habis bongkar tenda, kabut, ya kan? Nah, kabut itu udah mulai tuh, hawa-hawa tuh udah beda tuh, ya kan? Kabutnya itu bukan kabut-kabut sekilas, bener-bener pekat. Dan itu sering gitu, kabut, habis itu reda, kabut lagi, pekat lagi. Itu kita tuh kayak jadi bahan tontonan gitu loh di sana. Itu gue lihat-lihatan aja Lang, ngapain nih ya gitu, gabut sekali kita, kayak jadi tontonan gitu. Iya bro, lumayan juga ini ya. Dia nyetel instrumen kan, akhirnya dia nyetel musik instrumen biar kita nggak bosen juga. Terus entah jam keberapa gue lupa, ada di video ada suara gendang kayak dangdut gitu lah. Gimana sih suara gendang dangdutan gitu. Seingat gua itu bisa dengar suara-suara dari rumah warga itu di pos 4 ya, di pos 4 atau pos 5 gitu. Karena waktu kita turun, kita tuh dengar azan di pos 5. Kalau nggak di pos 5, pos 4 deh. Itu kita dengar azan, berarti kan emang ketinggian segitu bisa dengar ya kan. Tapi ini pos 8 coy, ketinggian mungkin udah mau 3.000 kali. Suara dangdutan ini dari kampung mana? Gue husnujon aja di situ. Mungkin ada yang lagi hajatan gitu kali ya. Ya Allah. Itu lama tuh dangdutan itu, sekitar 3 menit lah. 3 menit. Bener-bener kayak orang hajatan gitu dangdut. Suara gendang, suara gamelan, lain-lain gitulah. Yang ternyata itu suara-suara dari alam lain juga. Waktu selesai pendakian tuh gue browsing, gue sharing ya di komunitas, ternyata banyak juga yang nyasar gara-gara ngikutin suara itu. Jadi pas dia turun dari Linggasana, ada suara dangdut itu, dia ngikutin, dikiranya kampung, ternyata bukan. Akhirnya nyasar, untung masih bisa selamat. Terus sekitar jam 11, kalau nggak salah jam 11 atau jam 12 gitu, tuh ada yang teriakin kita, woi gitu. Jelas banget orang itulah yang ngomong. Kan ada temen gue si Hadi tuh yang tadi di base camp ke atas itu, ke pos 1, ngomong gak suka trek semen kayak gitu. Dia kan suaranya paling kencang ya, orang Padang. Jadi gue ngira, wah si Hadi tuh bentar lagi berarti mereka nyampe nih, ya kan? Ya udah kita siap-siap kan. Ditungguin sejam, 2 jam, sampai jam 1 kagak nongol. Wah, enggak nih. Bukan orang kita dikerjain nih. Itu dah. Terus ya, gue nggak tahu nih itu beneran apa enggak. Cuma pas gue review videonya, itu emang bener ada sosok hitam besar yang ngeliatin kita. Waktu itu kayaknya nggak ada hal tersebut gitu di situ, nggak ada apa-apa gitu. Tapi pas gue lihat review videonya, waduh, ada dia melihat kita ya dari tadi mungkin itu. Untung nggak diapa-apain. Ya bayangin aja coy, berdua bocah-bocah itu turun jam 3, berarti dari jam 8 ke jam 3 tuh 7 jam gue di situ berdua doang sama si Galang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, cobaan banget itu ya, hobi begini amat ya. Alhamdulillah lah semuanya selamat gitu sampai pos 8. Nah kita rapi-rapi jam 5
kita bongkar semuanya lah, udah siap untuk turun. Setelah turun tuh kondisi ya lagi hujan juga, jadi udah campur aduk lah itu perasaannya, capek. Terus kita ngobrol waktu juga nih, bisa nggak nih nyampe Depok hari itu juga gitu ya, atau enggak subuh lah. Ternyata ya kita jam 5 aja baru turun, ya kan. Nah pas turun, yang paling gokilnya itu adalah pas kita udah nyampe pos 1 ke base camp itu, ya kan. Pas nanjak itu cuma 30 menit lah pahitnya gitu kan. Itu udah lewat jalan pintas tuh. Nah kita pengen lewat jalan pintas itu tadi. Berarti logikanya kalau turun kan lebih cepet dong, 15 menit sampai 20 menit, ya kan. Cuma pas kita mau masuk jalan pintas itu, udah ada firasat, kok ini jalan pintasnya beda sama yang tadi ya, sama yang pas kita nanjak gitu. Gue udah bilang sama teman-teman, kita lewat jalur sini aja yang semen. Cuma nggak pada mau, ya kan. Ya kan gue ngikut kesepakatan aja. Karena pas berangkat kan kita lewat situ, lewat jalur tanah itu yang jalan pintas. Pas turun ya udah kita lewat situ lagi aja. Nah, di situ coy, diputerin 3 kali. Turun tuh gua ngelewatin jalan yang sama 3 kali. Turun tanahnya tuh bentuknya kayak tangga, sampingnya tuh pohon pinus, ya kan, pohon-pohon gede gitulah. Gue dalam hati, ini mana tembusannya ya, kok suasananya begini lagi, pohon pinus itu lagi, turunan yang tanah tangga-tangga gitu. Wah ini nggak bener nih. Pas udah sejam, yang di depan tuh gua, Galang, Hadi. Gue bilang sama mereka, coy berhenti dulu dah. Jadi pas udah sampai kebun gitu ya, berhenti dulu dah. Kayaknya kita ada salah nih kayaknya nih. Ini nggak mungkin, kita naik aja gitu cuma 20 menit lah. Masa kita turun sampai sejam? Kan nggak logis. Sedangkan kita lewat jalan pintas. Gue udah ngerasa di situ ini bukan jalan yang tadi kita lewatin gitu loh. Akhirnya sambil nunggu teman-teman yang lain yang di belakang, ya kan. Kita di situ dulu tuh bertiga. Deh duduk aja dulu, kita duduk, kita istighfar, kita minta ampun. Habis itu baru kita jalan lagi. Udah tuh di situ. Kita duduk dulu, kita refleksi dulu. Gue udah lama tuh, ya Allah, nih, kalau ada salah-salah kata nih mohon maaf ya. Untuk buat warga yang ada di sini, kalau misalnya ada kata-kata kita yang menyinggung ini mohon maaf ya. Mohon dimaafkan gitu ya. Kita di sini cuma pengen nanjak aja. Kita di sini baik-baik. Kalau misalnya ada salah-salah mohon dimaafkan gitu ya. Habis itu rombongan udah mulai kelihatan headlampnya ya. Kita jalan lagi tuh bertiga. Gak sampai 5 menit coy, langsung ketemu tembusannya itu tadi. Tembusan jalan yang persis pertama kita jalan pintas tuh kita lewat situ gitu loh. 5 menit doang, gak ada 5 menit mungkin ya, beberapa meter lah gitu. Mungkin 10 sampai 20 meter lah. Gak ada 5 menit kayaknya. Langsung keluar jalannya. Waduh, di situ gue langsung, ya Allah gini amat ya Allah. Punya dosa apa gue ya. Terus gue langsung inget tuh ngomongin si Adi tuh, lu sih Pe ngomongnya ngasal lu, kemarin pas nanjak di sini lu ngomel-ngomel baik, dia ngedumel baik tuh. Ya dia langsung nyengir aja. Dan gokil ya, temen kita ada yang ketinggalan 2, ya kan. Jadi kita nungguin aja tuh lama bener dari situ. Udah akhirnya di situ kita ngambil keputusan. Gua sama si Adi nunggu di situ, stay sama si Galang ya, bertiga. Teman-teman yang lain semuanya ke base camp. Kita udah nunggu tuh lama di situ tuh. Mungkin setengah jam kali ya. Ini bocah berdua ora nongol-nongol ya.
akhirnya kita ngambil keputusan, udah kita bertiga turun dulu deh ke base camp dah. Sudah di base camp, kita telepon, alhamdulillahnya masuk ya. Ternyata mereka itu pas habis kita lewat jalan pintas, mereka nggak lewat jalan pintas itu, mereka lewat jalan aspal itu lah ya, aspal semen itu. Nah, mereka sholat dulu tuh di musola, ya kan? Gue panik kan, ini musola mana lo? Beneran musola? Iya beneran bang musola. Ya kan gue takut musolaan, ya kan? Ya musola kayak saung gitulah ya. Gue sholat di saung gitu kata dia. Oh di situ kan gue langsung panik. Lu saung mana? Gue tadi lewat kagak ada saung, ya kan? Terus saung goib kan ngeri juga. Gue temen gue dibawa kabur 2 itu. Nah yang bikin gue lega tuh kata bapak-bapak yang di base camp, emang di sana ada saung. Jadi kalau kita nanjak ya, ngikutin jalur aspal itu nanti ada beberapa saung lah. Tapi kan karena kita pas nanjak itu motong ya lewat jalan pintas, kita nggak ngelihat saung itu gitu kan. Tuh gue di situ langsung, aduh, untung beneran saung ya. Ya udah, nah ternyata mereka habis dari saung itu, yang temen berdua yang ketinggalan itu, mereka karena ngerasa itu bukan jalan yang benar, mereka balik lagi ke atas gitu loh. Pengen lewat jalan pintas itu. Cuma kata gue, udah langsung aja lewat jalan aspal tadi, nanti nembus ke base camp. Alhamdulillah tuh jam 1 mereka nyampe base camp. Dari base camp ke pos 1 itu padahal cuma 20 menit, ya kan? Tapi turun, itu udah sejam itu dari pos 1 ke base camp. Itu jadi pelajaran banget ya. Jadi buat teman-teman semua, kata-kata itu adalah awal mula segalanya. Jadi di situ gue ngerasa emang sikap kita, akhlak kita itu benar-benar harus dijaga. Karena ya mau sehebat apapun kita, kalau udah sampai ke gunung ya kita tamu gitu loh. Jangan sampai ada kata-kata terucap yang nggak pantas. Itu aja teman-teman video kita untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.